Saya Anissa, selamat datang di program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Senang sekali bahwa hari ini adalah hari yang spesial bagi Bawaslu Kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Karena hari ini adalah kita memperingati Hari Buletin Jawa Tengah. Dan dalam rangka memperingati Hari Buletin tersebut, Optimis hari ini spesial akan membahas tentang bedah buletin di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Perlu sahabat Bawaslu ketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara bersama dengan seluruh Bawaslu Kabupaten yang ada di Jawa Tengah telah berhasil menerbitkan buletin sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk keterbukaan informasi. Dan pada pagi hari ini saya sudah ditemani oleh Pak Ragil. Selamat pagi Pak Ragil. Beliau adalah Dewan Pengarah di Buletin Kabupaten Banjarnegara. Dan di sebelahnya Pak Ragil sudah datang juga Bapak Sugiyatno. Selamat pagi Pak Sugi. Beliau adalah selaku Dewan Pengarah juga seperti Pak Ragil tadi. Nah, langsung saja nih ya Pak, tema besar dari Buletin Bawaslu Kabupaten Banjarnegara tahun ini itu apa sih Pak? Tema besar tahun ini? Iya. Yang buletin tahun ini? Iya. Kita nggak bahas buletin dari sebelum-sebelumnya ya? Iya nanti. Ya. Jadi gini, perlu kita sampaikan juga bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Tengah itu membuat media informasi dalam bentuk buletin. Ini digunakan untuk sarana menyampaikan informasi publik tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Bawaslu. Sebenarnya tidak edisi ke ini saja, kita sudah terbit. Iya, sudah berapa kali Pak? 4 ya, ini ada buletinnya ya. Nah, ini yang pertama. Jadi mungkin sahabat Bawaslu tahu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua mana? Ini yang kedua. Ya. Terus ada yang ketiga. Iya. Dan yang keempat. Jadi memang masing-masing edisi ini memiliki tema sendiri-sendiri. Kalau di terbitan pertama, kita mengangkat tema apa dulu ya? Lebih ke hasil pemilu. Ya, karena ini masih di tahun-tahun pemilu 2019. Jadi memang yang kita sampaikan di buletin ini lebih kepada kegiatan-kegiatan tentang pengawasan yang kita lakukan di pemilu 2019. Kemudian di edisi kedua ini juga ini sudah pengawasan partisipatif. Jadi memang tema besarnya di edisi kedua pengawasan partisipatif. Terus di edisi ketiga tentang PPID ya kalau tidak salah. Jadi perlu diketahui bahwa di Bawaslu itu ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Nah, kita angkat di buletin ini. Apa itu PPID? Nanti bisa dijelaskan atau mungkin sahabat Bawaslu bisa melihat web PPID kita karena kita sudah memiliki web PPID dan ini kita bahas di buletin ini. Terus edisi keempat atau berikutnya kita membahas tema besarnya pengawasan partisipatif lagi. Jadi sudah ada 4 edisi. Sebenarnya target itu 2 tahun sekali ya. Setahun 2 kali. Tetapi karena keterbatasan tenaga yang ada di kita ya terpaksa ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun sekali. Ya. Dan ini saya menambahkan sih ya Pak, informasi kepada sahabat Bawaslu bahwa buletin-buletin yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ragil mungkin bisa diakses ya melalui digital, bisa di-download dan bisa dibaca oleh seluruh sahabat Bawaslu melalui
halaman web PPID Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Jadi karena keterbatasan jumlah yang kita cetak, mungkin sahabat Bawaslu juga bisa mengunduhnya langsung di web PPID Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Seperti itu. Jadi kalau sahabat Bawaslu ingin mendapatkan buletin versi digital, nanti bisa akses di website kita. Tidak hanya website PPID, tapi ada link di website utama di Bawaslu Banjarnegara dan bawaslu.go.id. Di sana ada link yang bisa mengarah ke untuk melihat buletin. Lengkap ya Pak dari 1 sampai 4? Kurang tahu. Sampai hari ini di-upload belum nih yang edisi 4? Sudah Ya, sudah di-upload ya. Berarti sudah lengkap. Oke. Lebih ini kan mayoritas atau lebih banyak tema dari buletin Bawaslu Kabupaten Banjarnegara itu kan berarti tentang pengawasan partisipatif ya Pak. Nah, kemudian nih Pak, untuk edisi yang terakhir sendiri nih Pak, karena itu kan edisi yang paling baru. Ya. Kegiatan pengawasan partisipatif apa saja sih yang ada dalam buletin edisi 4 ini? Ya, jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa Bawaslu itu memiliki kewajiban untuk mendorong peningkatan pengawasan partisipatif. Nah, semua kegiatan pengawasan partisipatif kita publish atau kita dokumentasikan di buletin ini. Jadi memang di tahun ini ada banyak kegiatan pengawasan partisipatif, artinya meningkatkan pengawasan partisipatif. Salah satunya adalah launching atau pengukuhan desa pengawasan dan desa anti politik uang. Memang di tahun 2020 kemarin praktis kegiatan ini tidak bisa dilakukan. Baru di tahun ini, di tahun 2021, program desa pengawasan dan desa anti politik uang bisa dilakukan secara turun langsung ke lapangan. Artinya kita ketemu dengan masyarakat di sana. Kita dokumentasikan di buletin ini. Jadi teman-teman sahabat Bawaslu nanti bisa baca ada berapa desa di beberapa kecamatan di Banjarnegara yang sudah dikukuhkan sebagai desa anti politik uang dan desa pengawasan. Kita semuanya masukkan di buletin ini. Ini menjadi tema utama. Tema utama artinya tulisan utama di buletin ini edisi yang keempat ini adalah hadapi pemilu dan pilkada serentak 2024. Bawaslu Banjarnegara dorong peningkatan pengawasan partisipatif. Artinya kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan kami dalam rangka menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Ya. Tadi kan Pak Rachel juga sempat membahas tentang terkendala karena adanya pandemi sehingga beberapa kegiatan harus tertunda nih Pak. Ya. Nah, untuk pembuatan buletin sendiri nih Pak, ada kesulitan nggak sih untuk mencari bahan untuk buletin karena atau kendala apa saja nih yang dihadapi dalam membuat buletin karena kita tahu nih ada pandemi, sulit nggak sih untuk mencari bahan seperti itu Pak? Mungkin Pak Sugi atau Pak Ragil. Baik, Mbak, bisa mungkin saya sedikit menjawab tentang apakah ada kesulitan, ada kendala ya. Saya kira ada. Bukan saya kira ada, memang ada. Satu dari segi sumber daya, bahwa sumber daya yang ada di Bawaslu kita juga semakin sedikit. Nah, karena banyaknya yang keluar sudah diterima PNS atau mengikuti suami atau dan yang lain-lain, kita semakin berkurang tenaga kerja yang ada di Bawaslu, sehingga kita harus benar-benar bisa memanage sumber daya yang ada. Yang pertama itu. Yang kedua, dari sumber tulisan sendiri, bahwa saya kira semua yang ada di Bawaslu orangnya mumpuni semua lah. Cuma ketika apa yang ada di pikiran kita, ilmu kita yang ada di kepala kita mau dituangkan dalam bentuk tulisan itu, karena kita bukan seorang penulis gitu, mengalami kesulitan juga. Ya, ini sebenarnya juga dengan adanya buletin ini sebenarnya kita dituntut untuk mengeluarkan apa yang ada di kepala kita dalam bentuk tulisan. Ya ini kita baru
baru belajar untuk menuangkan apa yang ada di kepala kita dalam bentuk tulisan. Karena ya bahwa buletin yang kita terbitkan adalah salah satu media untuk sosialisasi juga gitu ya. Karena di situ juga memuat tulisan-tulisan dari komisioner, dari pihak di luar Bawaslu juga, terus tidak sekedar apa yang kita lakukan kegiatan-kegiatan saja, tapi juga sebuah sosialisasi tentang regulasi kan ada di situ juga. Sebenarnya buletin itu juga menjadi salah satu alat sosialisasi kita selain dari website, terus ada kita YouTube yang kita pakai buat sosialisasi terkait juga tadi adanya pandemi pandemi COVID-19 ini, sehingga kegiatan-kegiatan kita untuk bertatap muka juga sedikit terhambat gitu. Ada media lain seperti buletin dan media medsos gitu, seperti itu. Kalau dari Pak Ragil? Ya, tantangannya tentu saja banyak ya. Satu, aku harus akui bahwa teman-teman yang masuk dalam tim redaksi ini kan sebenarnya tidak banyak memiliki pengalaman di dunia jurnalistik. Bahkan nyaris tidak ada gitu ya. Dari sekian teman-teman semuanya nyaris tidak ada yang punya pengalaman di bidang jurnalistik Sama sekali, Pak. Iya, makanya memang ini menjadi tantangan yang berat. Kita dituntut untuk menghasilkan semacam produk jurnalistik ya. Ini kan buletin ini kan produk jurnalistik. Jadi itu menjadi tantangan berat. Bagaimana menyusun sebuah opini yang bagus, kemudian membuat berita yang bagus, kemudian membuat laporan-laporan dalam bentuk tulisan yang bagus. Ini menjadi menjadi pekerjaan yang relatif berat. Karena di samping membuat ini ada tugas-tugas yang memang tidak bisa dihindarkan begitu saja. Tugas pokoknya seperti misalkan kegiatan di lapangan, kemudian pengawasan pengawasan partisipatif, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kita sebagai pengawas. Nah, ini menjadi tantangan. Tetapi justru dari tantangan ini kita menjadi bersemangat untuk memberikan hasil yang terbaik. Ya memang saya sendiri sebagai orang yang pernah memiliki sedikit pengalaman di bidang jurnalistik menjadi istilahnya terlatih lagi untuk membuat tulisan-tulisan. Jadi kembali ingat tulisan-tulisan bagaimana cara membuat tulisan yang benar, kemudian yang enak dibaca kan gitu. Itu. Tapi saya optimis ke depan dengan seiring berjalannya waktu teman-teman semuanya di Bawaslu Banjarnegara, terutama tim redaksi ya. Tim redaksinya siapa aja? Ada Anissa gitu ya. Iya. Kemudian Rosi ada ya, Mbak di Rosi sebagai tim desain. grafis gitu ya. Ada siapa? Jenny. Jenny Hermanto itu sebagai Penulis juga. penulis ya. Iya. Penulis. Sebenarnya kita ingin semua yang ada di Bawaslu Banjarnegara itu menulis semua. Entah hasilnya seperti apa, yang penting nulis lah. Soal nanti jelek atau tidak nanti kita review bersama. Ini kira-kira coba kita dibaca sendiri itu enak enggak kan? Kalau dibaca sendiri enggak enak ya kita kita revisi lagi, kita perbaiki lagi. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya tergugah untuk bisa berlatih menulis sehingga kita tidak kekurangan bahan, karena terus terang 1 tahun kita hanya bisa memproduksi 1 buletin. Ini memang agak kurang ya. Idealnya ya, mencari ideal sebulan sekali lah kita bikin buletin. Kalau anggarannya ada, kalau tidak ada ya kan bisa di versi digital itu. Idealnya sebulan sekali, tapi karena memang keterbatasan SDM, artinya tenaga yang masih sedikit, kemudian kemampuan jurnalistik atau kemampuan menulis yang relatif masih perlu belajar lagi ya, akhirnya 1 tahun 1 kali ya. Nggak apa-apa ya, tahun depan bisa 2 kali atau 3 kali. Insya Allah bisa. Cuma ya memang
karena kita dipaksa harus bisa, saya yakin nanti kedepannya bisa. Karena memang kalau tidak seperti itu, ya kapan lagi gitu kan? Ya. Mungkin untuk meningkatkan kemampuan menulis bisa diadakan pelatihan menulis yang lebih sering mungkin. Ya, sebenarnya kita sudah melakukan upaya itu. Pernah kita melakukan semacam pelatihan jurnalistik ya. Hanya memang karena keterbatasan kesempatan, hanya beberapa kali. Tapi mudah-mudahan besok kita adakan secara rutin ya. Seminggu sekali siap ya, teman-teman ya. Atau sebulan sekali lah. Sebulan sekali kita melakukan kegiatan itu bersama-sama belajar. Karena saya sendiri masih terus belajar tentang jurnalistik ini. Agar produk-produk yang kita hasilkan kaitannya dengan buletin ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya. Mungkin kita kembali membahas tentang buletin ini, Pak. Dalam buletin Bawaslu Kabupaten Banjarnegara ini punya judul sendiri ya, Pak? Tadi belum disebutkan, namanya Insight. Gitu. Namanya Insight. Dan itu akronim. Ya. Independen mengawasi demokrasi. Nah, dari buletin Insight ini sendiri kan ada beberapa subjudul atau rubrik seperti itu, Pak. Ya. Mungkin bisa diberitahu nih, Pak, rubriknya tuh apa aja dan penjelasan dari setiap rubrik itu maksudnya apa? Dijelaskan atau saya? Ya. Jadi sebenarnya Anissa itu sudah bisa menjelaskan. Kenapa harus saya? Ya. Kita menuju pada pakar. Iya, Pak. Jadi di buletin ini ada beberapa rubrik. Yang pertama adalah langkah Bawaslu. Ini tulisan utama atau liputan utama, atau ada yang menamai sebagai laporan. Artinya fokus atau tema besar dalam buletin ini kita angkat di langkah Bawaslu. Untuk tahun ini, untuk edisi 4 ini kita mengangkat tentang peningkatan pengawasan partisipatif. Jadi semua kegiatan pengawasan partisipatif, mulai dari program desa pengawasan, desa anti politik uang, kemudian pembinaan desa pengawasan itu ya, kemudian Saka Adiasta, terus sosialisasi, semua sosialisasi baik langsung maupun online itu kita angkat di sini, karena itu semua upaya yang kita lakukan dalam rangka mendorong peningkatan pengawasan partisipatif. Kemudian rubrik berikutnya adalah ini masih newsroom. Sebenarnya kita kemarin sudah diganti ya, kilas berita. Jadi kilas berita ini merupakan kumpulan dari berita-berita selama sebelum ini cetak. Ya, sampai ini cetak. Kalau yang besok itu kan nanti dicetakan berikutnya. Jadi semua kegiatan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dalam bentuk berita itu kita angkat atau kita masukkan dalam rubrik kilas berita. Kemudian rubrik berikutnya adalah opini. Opini ini tulisan atau artikel yang dibuat oleh teman-teman. Ini tidak terbatas pada teman-teman komisioner, tapi staf juga bisa membuat opini di sana. Ya, staf, Polsek, BPP, atau dari pihak-pihak lain itu bisa membuat opini dan kita sediakan space untuk berpartisipasi di sana. Jadi buat sahabat Bawaslu semuanya yang memang gemar menulis artikel atau ini nanti bisa mengirimkan ke redaksi kita di Bawaslu Banjarnegara ini untuk kita angkat tulisannya di rubrik opini. Tentunya opini yang berkaitan dengan kepemiluan. Bukan opini yang lain, misalkan opini lain lah selain pemilu dia jangan, karena ini buletin yang mengangkat tentang kepemiluan. Kemudian berikutnya ada lensa Bawaslu. Jadi ini foto-foto kegiatan yang kita kumpulkan oleh teman-teman semuanya, yang kita
pajang atau kita masukkan di lensa Bawaslu, dan ini menempati, mestinya ini berikutnya nanti bisa tambah 3 atau 4 halaman. Oh. Jadi pembaca itu senang banyak fotonya, kan gitu ya. Iya. Biasanya orang melihat, wah ini fotonya banyak, senang. Kalau hanya tulisan tidak ada fotonya, kadang 1-2 lainnya sudah atau 1 halaman sudah bosan. Tapi kalau ada ilustrasi, ada fotonya itu menjadi lebih menarik. Ya. Kemudian ini Pak, isi atau pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui buletin Insight Bawaslu Kabupaten Banjarnegara? Mungkin Pak Sugi bisa menyampaikan, Pak. Pesannya apa ya? Pesan yang ingin disampaikan melalui buletin ini apa, Pak? Ya, karena buletin adalah salah satu media sosialisasi kita, kegiatan kita, terus tentang produk-produk regulasi yang ada di situ. Ya, saya harapkan dengan adanya buletin ini, masyarakat jadi lebih tahu, lebih paham, dan lebih kenal Bawaslu. Saya kira seperti itu. Mungkin Pak Ketua yang punya gagasan lain. Apa yang ingin dicapai dari buletin ini? Jadi ini memang seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Sugi, benar bahwa ini media sosialisasi oleh Bawaslu Banjarnegara. Harapannya memang banyak masyarakat yang membaca. Karena terus terang, mohon maaf, sampai hari ini, sampai edisi keempat ini kita belum bisa memproduksi dalam jumlah yang besar. Jadi memang orang yang bisa membaca ini memang masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas. Tetapi kalau versi digital itu semua masyarakat Banjarnegara bisa mengunduhnya di website Bawaslu Banjarnegara. Ya. Pengennya dari ini masyarakat bisa paham. Oh, itu kegiatan Bawaslu Banjarnegara selama beberapa bulan terakhir misalkan sudah ada, kemudian oh masyarakat juga bisa banyak belajar karena di sini ada opini tentang pemilu dan kepemiluan, pengawasan, kemudian produk-produk hukum pemilu juga bisa diketahui oleh masyarakat karena kita angkat juga di buletin ini. Harapannya itu, jadi semakin banyak masyarakat yang paham tentang pengawasan pemilu dan pengawasan, masyarakat menjadi lebih tergerak hatinya untuk menjadi pengawas, kan begitu, sesuai dengan misi kita, mendorong pengawasan partisipatif. Ketika masyarakat sudah bisa menjadi pengawas, minimal untuk dirinya sendiri dalam konteks pemilu, ya, nanti pemilu dan pilkada yang akan datang bisa berjalan lebih demokratis. Harapan besarnya ini. Ya, kemudian ini Pak, untuk pertanyaan terakhir. Apa saja evaluasi dari buletin 1 sampai 4 mungkin, dan untuk mempersiapkan nih penerbitan buletin di edisi selanjutnya? Evaluasinya cek dan recheck. Jadi sebelum benar-benar fix harus dicek. Cek, baca terus, ulangi. Jangan sekali misalkan prosi ya, maaf ya. Sekali desain langsung, wah ini udah bagus, tidak dicek, ternyata ada yang salah. Contoh di edisi keempat ini ada berapa yang harus diperbaiki. Misalkan ya, ini kita buka aja nggak apa-apa ya. Ada rubrik newsroom, padahal kita sepakat sudah ganti bahwa newsroom ini sudah diganti karena sudah diganti dengan jelas berita. Kemudian mohon maaf, ini ada kata sambutan yang salah juga. Pembuka dan penutupnya salah. Pembukanya benar, penutupnya agak kurang benar gitu ya. Di kata pengantar ini. Karena di dalamnya juga ada yang masih salah. Nah, ini kita ke depan itu harus lebih lebih teliti lagi untuk mengecek, mereview satu halaman demi halaman. Jadi tidak langsung puas dengan hasil yang sudah kita buat di awal, tetapi kita bisa cek dan recheck. Teman-teman semuanya bisa melibatkan teman-teman nanti dalam ruangan bisa melihat satu persatu, karena bisa jadi saya tidak teliti, Pak Sugi teliti, oh itu salah, atau Mbak Anissa dan yang lainnya lebih teliti. Ini lebih bagus kalau dilakukan cek dan dicek.
Berarti lebih banyak melibatkan orang untuk sama-sama mericek, karena kita kadang kalau satu orang ada yang kelewat. Kemudian evaluasi kedua, teman-teman belajar lagi soal jurnalistik. Artinya teman-teman memiliki kemampuan menulis yang benar dan baik. Ya, baik belum tentu benar, tetapi benar dulu. Baru kemudian kita belajar bagaimana agar tulisan kita enak atau baik, ya, enak dibaca. Belajar dan terus belajar. Saya yakin dengan semangat yang tinggi, suatu saat kita bisa disejajarkan dengan para jurnalis ya, gitu ya, teman-teman semua. Amin. Buat sana. Ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Sugi? Saya kira sudah. Sudah dirangkum semua oleh Pak Ragil ya. Baik, jika seperti itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sugi dan Pak Ragil. Belum ada 1 jam ya? Nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa Pak, yang penting isinya. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang dan sudah membagi ilmu dan pengalamannya tentang Buletin Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Baik sahabat Bawaslu, terima kasih atas perhatiannya dan kalian semua. Dan saya ingin mengingatkan, apabila sahabat Bawaslu ada saran, kritik ataupun komentar, baik itu tentang optimis ataupun tentang buletin yang mungkin sudah pernah dibaca, kemudian ada masukan atau saran, bisa langsung saja ditulis di kolom komentar. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ragil, apabila sahabat Bawaslu ingin mengirimkan tulisan bisa langsung kirimkan kepada tim redaksi atau bisa melalui email Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.